20 Oktober 2025, genap 1 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menjelang 1 tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya berani berdiri di depan rakyat Indonesia dengan percaya diri dan menunjukkan pencapaian yang saat ini telah diraih pemerintahannya. Presiden Prabowo percaya secara bertahap ia telah memenuhi janji-janjinya kepada rakyat Indonesia. Dalam perjalanan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, sejumlah program-program prioritas berjalan. Di antaranya makan bergizi gratis yang pertama kali dilaksanakan 6 Januari 2025. Program yang bertujuan memastikan gizi anak-anak Indonesia dan juga ibu hamil dalam membentuk generasi unggul berlangsung di seluruh penjuru tanah air. Selain itu juga peluncuran program Sekolah Rakyat yang dimulai pertengahan Juli 2025 mendapat sambutan baik masyarakat. Saat ini telah ada sekitar 100 lokasi sekolah rakyat yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Program strategis ini ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan dengan peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Selain itu, terdapat program cek kesehatan gratis dan juga program Koperasi Merah Putih yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan. Lantas sejauh mana capaian pembangunan pada pemerintahan Prabowo Gibran ini benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat di Indonesia? Tim TV One mengabarkan. Tidak terasa sudah Andi Gumala, genap 1 tahun Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia. Selama 1 tahun sudah banyak program-program yang tentunya dilanjutkan dan juga dilahirkan di era kepemimpinan dari Prabowo Gibran. Tentunya sejauh ini bagaimana sih kemudian rakyat kita memandang tingkat kesuksesan ataupun keberhasilan dari program-program yang telah dijalankan oleh Prabowo Gibran. Betul, karena sudah ada survei yang kemudian merilis bahwa 78,1% ini tingkat kepercayaannya dan kepuasan dari masyarakat Indonesia di pemerintahan Prabowo Gibran. Langsung aja kita tanya ke sumbernya, karena di sini sudah ada Mas Hanta Yuda dari Poltreking. Selamat pagi, Mas Hanta. Kemudian ada Bang Hensa, pengamat politik. Selamat pagi, Bang Hensa. Selamat pagi. Udah siap dengan analisisnya. Dan ada juga Bang Dhanil Ansar Simanjuntak, politisi Partai Gerindra yang sekaligus juga Wamenhaj ya, yang berada di Mekah saat ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dhanil. Selamat pagi Bang Dhanil. Waalaikumsalam, Mbak Mala, Mas Philip, Bang Hensa, Mas Hanta. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Bang Dhanil tahan dulu ya. Wah, jam 3. Demi Aki pagi loh, ini live-nya dini hari. Baik Bang Dhanil, tahan dulu karena kita mau mengulik dari survei yang dilakukan Mas Hanta Yuda ini. Dari 78,1% itu top of mind-nya apa sih yang menjadi indikator tingkat kepuasan dan kinerja dari pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, secara umum kita menanyakan tingkat kepuasan secara umum ya, itu gabungan Presiden Wapres 78,1%. Nah, pendalamannya di dalam survei Poltreking kita apa alasannya yang puas itu? Kalau di data kita ada beberapa alasan, yaitu seperti dianggap pemimpinan yang tegas dan berwibawa, bantuan pemerintah tepat sasaran. Ini yang mengapresiasi positif ya. Kemudian menilai karena alasan program makan bergizi gratis dan adanya program pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, tetapi juga ada alasan yang tidak puasnya. Itu yang puas 71%, 78,1%, yang tidak puas 19,3%. Jadi karena ekonomi yang belum stabil alasannya, kemudian bantuan tidak tepat sasaran 15%-nya, ada kasus korupsi juga bagi yang tidak puas menilai 8%. Jadi ada 2 faktor itu. Nah, kalau didalami lagi ada pertanyaan kita, apa sungguhnya program yang anggap paling bermanfaat, yang paling tepat sasaran, yang kemudian ini dikonversi bisa menjadi salah satu faktor yang membuat diapresiasi positif kinerjanya. Misalnya program MBG, itu salah satunya kemudian bantuan subsidi upah itu juga masuk dalam pertanyaan kita, itu juga diapresiasi. Kemudian kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, juga layanan kesehatan gratis. Jadi 5 program itu paling tidak menjadi salah satu faktor yang mendorong tingkat kepuasannya relatif cukup tinggi ya di 78,1%. Tetapi
secara umum kami juga menanyakan kepuasan bidang. Di bidang itu ada 3 yang diapresiasi positif, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan pertahanan keamanan. Angkanya di atas 75%. Tapi ada 3 bidang juga diapresiasi sebaliknya yang negatif, yaitu 1 bidang hukum dan pemberantasan korupsi hanya 68%, di bawah 70% semua, bahkan ada yang di bawah 60%. Kemudian di bidang stabilitas politik dan stabilitas nasional itu tingkat kepuasannya di angka 65%. Nah, yang menarik ini menjadi PR paling penting bagi pemerintah adalah tingkat kepuasan di bidang ekonomi, hanya 57%. Nah, ini saya kira menjadi PR 3 ini, bidang politik dan stabilitas nasional, hukum dan pemberantasan korupsi, dan ekonomi, itu menjadi PR penting untuk disejajarkan dengan bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan yang cukup relatif baik. Kalau dari survei yang telah dilakukan oleh Poltreking, artinya apakah juga memunculkan indikasi apakah ketidakpuasan ataupun kepuasan dari masyarakat ini terkait kinerja pemerintahan dari Prabowo Gibran karena program-programnya yang berjalan, atau menteri-menterinya yang kemudian dinilai, oh ini kurang puas, oh ini kurang maksimal, seperti itu? Bang Hanta. Iya, 2 faktor itu sama. Kita juga melakukan audit persepsi penilaian dari publik. Yang pertama dari sisi program yang kita tanyakan yang tepat sasaran apa, seperti saya sampaikan tadi, ada 5 program itu paling tidak. Tetapi di saat yang sama ada persepsi negatifnya. Dianggap yang kurang tepat juga hal yang sama bagi yang tidak puas. Nah, ada yang menarik juga dari data survei kami ini, kita menanyakan tingkat persetujuan publik terhadap reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden. Itu dari yang tahu 90%-nya, yang tahu ya, kalau kita tanya yang tahu bahwa ada reshuffle yang sudah dilakukan, 90%-nya setuju ada reshuffle. Nah, kemudian kita tanyakan lagi apakah perlu ada reshuffle ke depan, mayoritas masih hampir 40% mengatakan perlu reshuffle. Alasannya apa? Ini saya ingin menjawab pertanyaan itu, adalah kinerja menteri, terutama alasan yang perlu dilakukan reshuffle, menteri yang bagaimana? Yang paling maksimal itu karena alasan kinerja yang belum memuaskan. Jadi kontribusi menteri positif memberikan dampak positif karena kinerjanya pun juga sebaliknya. Jadi saya kira ini kan melengkapi bagi presiden, konteksnya dengan menteri tadi, ada evaluasi teknokratik yang mungkin presiden punya instrumennya, ada lembaganya sendiri, ada evaluasi politik terkait dengan perimbangan kekuasaan, koalisi, dan sebagainya. Nah, tetapi survei semacam ini perlu pertimbangan publik ya, jadi politik, teknokratik, dan publik. Nah, persepsi atau penilaian di publik ini kita nilai juga, dan salah satu poin pentingnya bahwa saya kira pemerintahan sekarang harus fokus pada basis kinerja. Karena stabilitas politik kan sudah tidak ada masalah lagi, bahkan kebanyakan yang kerap kita kritik, tidak ada lagi praksis yang di luar pemerintahan. Faktor-faktor itu, dukungan publik dengan data ini relatif juga tidak terlalu buruk ya, juga relatif baik. Nah, karena itu saya kira faktor utamanya ada faktor kinerja bagi menteri yang perlu dievaluasi dengan cukup intensif dan dengan tegas, saya kira. Oke, kalau Bang Hensa menanggapinya seperti apa? Apakah angka 78,1% di tahun pertama pemerintahan itu bisa dianggap luar biasa, biasa saja, atau seperti apa? Ya, itu menurut saya bagus ya, karena ada beberapa hal kan catatan yang menjadi kenyataan sehari-hari lah gitu ya. Misalnya ekonomi tadi sudah disampaikan memang kan 57% aja, dan itu kan terasa sekali. Pak Prabowo berusaha memperbaiki kondisi itu, ada program magang nasional, kemudian kemarin tadi saya nonton di TV One juga tuh, Pak Teddy ya, menyampaikan hari ini bisa dicairkan tuh sekitar hampir sekitar 11 triliunan lah. 30? Ya, untuk 30 juta orang, 34 juta orang. Itu kalau dikali 300.000 kan, itu sekitar 11 triliun. Oke. Jadi sudah dihitung rupanya. Jadi itu besar sekali dan berusaha untuk dipenuhi. Tapi memang kondisinya kan Pak Prabowo berkali-kali menyatakan bahwa yang dia urus itu adalah masyarakat miskin ya. Nah, ini di kelas menengah ini memang masih menjadi pekerjaan rumah gitu. Dan memang Pak Prabowo harus menyelesaikan beberapa beban di pemerintahan Pak Jokowi ya. Dan itu harus diselesaikan, termasuk yang lagi rame hari ini kan kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Itu juga harus diselesaikan. Jadi Philips, beberapa program baiknya Pak Prabowo memang di tahun pertama ini kan baru tahap mulai ya. Seperti MBG, kemudian
Koperasi Merah Putih. Bahkan Koperasi Merah Putih menurut saya ada pekerjaan rumah yang sangat besar yang tidak dilakukan hingga saat ini, itu mengkomunikasikan koperasi itu apa gitu. Oke, ini ada Koperasi Merah Putih, tapi masyarakat perlu dijelaskan koperasi itu apa sebetulnya. Dan kenapa kemudian koperasi ini diperlukan. Nah, nampaknya Kementerian Koperasi melupakan itu. Jadi yang akhirnya dampaknya bisa buka koperasi, tapi setelah itu bisa tutup dengan cepat gitu. Karena si promosi atau si komunikasi tentang koperasi itu apa tidak dijelaskan. Tapi yang lain-lain menurut saya Pak Prabowo berusaha untuk menyelesaikan itu. Masalah komunikasi yang memang diakui oleh Pak Prabowo menjadi pekerjaan rumah itu mulai diperbaiki. Ada perbaikan di PCO yang sekarang jadi Badan Komunikasi Pemerintah. Kemudian ada pengangkatan Mas Pras. Kemudian sekarang tadi kita lihat Mas Teddy juga sudah mulai mengkomunikasikan hal-hal baik atau program-program baik dari Pak Prabowo. Nah, menurut saya pekerjaan rumah ke depannya masih banyak. Betul sekali. Beberapa hal positif mulai ditumbuhkan oleh Pak Prabowo walaupun belum kelihatan hasilnya ya. Misalnya Pak Purbaya ini kan dianggap positif sekali. Bahkan teman saya berkali-kali bilang, ini kalau dengerin Pak Purbaya pidato ini kelihatannya bulan depan tuh kita tajir semua. Gitu ya. Nah, ini kan sebuah optimisme yang ditumbuhkan. Responnya positif ya. Sebuah optimisme yang ditumbuhkan. Hanya memang ya kita lihat saja, ini memang baru tahun pertama dan hasilnya belum banyak yang terlihat baik gitu ya. Terutama di sektor yang tadi Bang Hatta sebutkan kan, ekonomi, kemudian hukum. Karena masih ada kasus-kasus korupsi dan beberapa hal lainnya yang harus diperbaiki. Tapi kelihatannya yang positif tadi pendidikan dan kesehatan juga baik sekali. Jadi ya kita lihat saja ke depannya. Saya tidak ingin membahas bagaimana kepuasan presiden, kemudian kepuasan wakil presiden gitu ya. Ya inilah Ini kan sebuah satu kesatuan pemerintahan. Bang Hensa, tidak bisa dipecah-pecah seperti itu. Ya, tapi kalau di surveinya Bang Hanta itu ada pecah-pecah juga. Ada Baik, kepuasan kita juga presiden, ada langsung kepuasan mau wakil bertanya ke presiden. Bang Daniel seperti apa kemudian memang di 1 tahun ini kinerja dari Presiden Prabowo Subianto mendapat respon yang sangat positif dari rakyat. Tapi ternyata masih ada PR-PR yang juga harus dibenahi. Seperti apa tanggapannya Bang Daniel? Iya, Mas Philips, Mbak Mala. Pertama memang sejak awal Pak Prabowo mengusung semangat transformasi pembangunan Indonesia. Bagi kami ini adalah langkah awal transformasi bangsa. Jadi sebutlah judulnya adalah langkah awal transformasi bangsa. Dan proses transformasi itu pasti punya tahapan, dan tahapan kerja yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu kalau diamati dengan jeli itu sangat jelas. Misalnya Pak Prabowo memulai dari langkah transformasi bangsa ini melalui pembenahan di hulu dulu. Pembenahan di hulu yang saya maksud adalah Pak Prabowo pertama itu adalah menelusuri potensi-potensi kebocoran anggaran yang ada di APBN kita. Makanya kemudian di awal pemerintahan Pak Presiden Prabowo, beliau menelusuri detail-detail anggaran dan kemudian berhasil menemukanali lebih dari 300 triliun potensi-potensi anggaran yang sebenarnya itu bisa dialihkan pada sektor-sektor yang krusial, yang dianggap sangat penting atau primer. Nah, 300 triliun ini di awal kemudian dialihkan pada sektor pendidikan termasuk MBG, kemudian sektor kesehatan. Kemudian kedua, Pak Prabowo juga Presiden juga menelusuri potensi-potensi kebocoran lainnya, misalnya dari sektor tambang. Dari sektor tambang saja kita bisa menyelamatkan potensi keuangan negara itu lebih dari 100 triliun. Kemudian Pak Prabowo juga kemudian menelusuri juga dari sisi potensi korupsi. Sampai dengan data terakhir hari ini ada 1.000 triliun lebih potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan oleh pemerintahan Pak Prabowo melalui KPK dan Kejaksaan. Nah,
penelusuran anggaran ini kemudian yang kemudian berhasil diselamatkan, yang kemudian berhasil diefisiensi, kemudian disalurkan kepada sektor-sektor yang tadi saya sebutkan krusial. Nah, hari ini kan ada sekitar 1.410.000 lebih porsi MBG yang sudah dibagikan sejak 6 Januari 2025 yang lalu. Ada 36.700.000 anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, balita yang sudah menerima makan bergizi gratis. Target presiden nanti adalah 82 juta anak sekolah. Nah, kemudian cek kesehatan gratis, kemudian ada sekolah rakyat, kemudian ada sekolah Garuda, semuanya memang disalurkan pada sektor-sektor pendidikan, kesehatan yang membutuhkan tentu target jangka panjang. Jadi saya seringkali menyebutkan agenda Pak Prabowo itu adalah agenda pro masa depan, artinya investasinya pada investasi manusia yang mempersiapkan generasi-generasi masa depan. Nah, dari sisi sektor ekonomi, dari penyelamatan-penyelamatan dan pembenahan-pembenahan itu, Pak Prabowo memperbaiki tata kelola di BUMN. Kan ini Pak Prabowo sudah memerintahkan agar BUMN itu diperkecil dari yang ribuan jumlahnya hanya jadi sekitar 200-an saja. Nah, itu prosesnya sedang dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektivitas. Artinya BUMN harus bisa menjadi salah satu pendorong ekonomi Indonesia. Nah, dan antara sekarang menjadi salah satu perusahaan negara yang mengelola wealth fund kelima terbesar di dunia, dan itu yang kemudian nanti bisa menjadi daya ungkit bagi pembangunan ekonomi. Banyak lagi sektor di diplomasi kita. Saya pikir hari ini memasuki era baru di mana peran peran Indonesia sangat diperhitungkan di percaturan dunia. Begitu Mbak Mala, Mas Philip. Baik, Bang Dhanil. Nanti kita akan lanjutkan juga dialog kita dan kita akan langsung melihat juga indikator yang terbesar dari survei Mas Hanta tadi kan pendidikan dan kesehatan. Nah, kita mau pantau langsung di Puskesmas Cakung, Jakarta Utara bagaimana program cek kesehatan gratis yang dijalankan di sana. Sesaat lagi.